Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Rifra de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep bagaimana cara membuat donat paha ayam. Sebenarnya donat paha ayam ini udah lama sih, cuma baru aku sempat bikinkan ya, karena aku memang juga banyak requestan. Oke guys, untuk donat paha ayam ini cara membuatnya nggak jauh beda sama donat-donat sebelumnya, cuma bentuknya aja yang dibentuk seperti paha ayam. Oke guys, sebelumnya di sini aku mau jelasin dulu tentang proofing ya, karena memang dari berbagai macam orang ataupun berbagai macam channel itu banyak sekali teknik proofing. Ada yang 1 kali proofing, ada yang 2 kali proofing, ada juga yang pakai teknik autolisis. Nah, untuk autolisis itu di proofingnya lama ya. Jadi di sini aku jelasin yang pertama dulu. Apa cantik? Ini nak, ini sayang. Nah. Oke guys, untuk yang pertama adalah 1 kali proofing. 1 kali proofing itu kalau misalkan kita mendapatkan tekstur pada saat menguleni itu udah kali sempurna ya, ketika ditarik nggak bolong ataupun nggak gampang robek, itu cukup 1 kali proofing aja. Apa nak? Sedangkan kalau misalkan 2 kali proofing itu, kalau misalkan kita menguleni pakai tangan ya, kalau misalkan kita uleni pakai tangan itu kan kita biasanya 15 menit aja udah ngos-ngosan ya, karena emang kita menguleni itu emang harus butuh tenaga banyak. Jadi 15 menit itu nggak dapat kali sempurna, jadi pas ditarik itu langsung robek. Nah, kalau misalkan seperti itu kita harus 2 kali proofing. Setelah diuleni kita diamkan dulu sampai mengembang 2 kali lipat. Dan untuk teknik proofing itu sendiri, untuk mengembangnya itu tergantung suhu ruangan ya, bukan tergantung jam ataupun menit. Karena semakin panas suhu ruangan di rumah kita, itu semakin cepat mengembang dan semakin cepat kalis ya. Sedangkan kalau misalkan cuacanya lagi hujan atau lagi lembab, itu bisa 1 sampai dengan 2 jam. Oke guys, jadi untuk teknik proofing itu sendiri tergantung suhu ruangan, bukan tergantung pada jam ataupun waktu. Dan untuk yang autolisis, nah sebenarnya untuk adonan itu bisa mengembang, bisa kalis dengan sendirinya tanpa diuleni dengan kerja keras ya. Tapi menurut aku sih untuk teknik autolisis itu cuma dipakai buat orang yang banyak kerjaan ataupun males. Apa sayang cantik? Ataupun nggak mau capek-capek mau uleni ya. Jadi adonan itu cukup diaduk-aduk aja sampai tercampur rata. Setelah itu ditutup rapat dan ditunggu, dibiarkan mengembang sampai selama kurang lebih 8 jam ya. Dan itu emang otomatis akan kalis sendiri. Semakin didiamkan semakin kalis adonannya. Oke guys, mengerti ya? Oke guys, sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan donat paha ayam, bagi kalian yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke guys, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat donat paha ayam ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku udah siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang, kemudian 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan margarin seperti ini, 1 butir telur. Kemudian aku siapkan juga setengah sendok makan bread improver dan 2 sendok makan susu bubuk. Dan di sini untuk raginya aku gunakan ragi instan, takarannya setengah sendok makan, setengah gelas air atau setara dengan 120 ml air, dan tepung panir secukupnya. Oke guys, itu aja ya bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat donat paha ayam ini. Silahkan cek deskripsi untuk detail bahan-bahan, dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita tuangkan sedikit air hangat kuku, kemudian tambahkan setengah sendok makan ragi instan, dan tambahkan juga sedikit gula pasir, kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata, lalu diamkan sampai mengembang 2 kali lipat. Karena ini aku gunakan ragi instan yang sudah terbuka, jadi wajib untuk dites dulu ya, apakah ragi instannya ini masih aktif atau tidak. Karena kalau misalkan ragi instannya sudah mati, otomatis adonan juga pasti gagal. Dan ini tergantung suhu ruangan ya untuk mengembang. Semakin suhu ruangan panas, maka semakin cepat juga ragi instannya mengembang. Langkah berikutnya, kita tuangkan tepung terigu ke dalam wadah yang disiapkan, tambahkan bread improver dan susu bubuk. Untuk gula pasir kita masukkan ke dalam gelas yang berisi ragi instan, lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu kita tuangkan ke dalam wadah dan kita tambahkan air sisanya tadi untuk membersihkan sisa ragi instan ini ya. Oke, kita aduk-aduk terlebih dahulu lalu kita tuangkan ke dalam adonan. Setelah itu langsung aja kita tambahkan 1 butir telur.
Oke, 1 butir telurnya ini aku kocok dulu ya, aku kocok lepas dulu seperti ini, dan kita tuangkan cukup setengahnya aja. Dan untuk yang setengahnya lagi, ini untuk balutan nanti dengan tepung panir ya. Kemudian kita aduk-aduk dulu seperti ini. Setelah itu nyalakan mixer dengan kecepatan tinggi, lalu mixer adonan ini sampai tercampur rata. Oke guys, buat kalian di rumah yang nggak punya mixer, nggak usah khawatir, kalian masih bisa membuat donat paha ayam ini dengan diuleni secara manual menggunakan tangan. Cuma karena di sini aku ada dedek bayi, jadi aku gunakan mixer untuk menghemat tenaga dan juga hasilnya lebih cepat kalis. Setelah kira-kira tercampur rata seperti ini, kemudian kita tambahkan 1 sendok makan margarin, lalu langsung aja kita mixer lagi dengan kecepatan tinggi, dan kita mixer sampai adonan ini kalis sempurna. Oke guys, ini hasil adonannya udah kalis ya, dan ciri-ciri adonannya sudah kalis adalah ketika di mixer dibulat-bulat seperti ini, adonannya akan mengkilap ataupun licin, dan kita matikan mixernya. Nah, setelah mixernya dimatikan, kita tarik adonannya. Kalau misalkan ditarik, adonannya ini akan lentur dan elastis, tidak mudah robek seperti ini. Oke, ini udah kalis sempurna ya. Jadi, kalau adonan sudah kalis sempurna seperti ini, maka cukup 1 kali proofing aja. Langkah berikutnya, bagi adonan ini menjadi 12 bagian. Kalau misalkan ditimbang, berat adonannya kurang lebih sekitar 45 gram. Oke, seperti ini ya. Setelah itu, kita rapikan adonan dengan cara dibulat-bulat seperti ini. Lalu, kita tutup dengan menggunakan plastik supaya adonannya tidak kering bagian permukaannya. Setelah dirapikan semua, ambil 1 adonan, kemudian kita kempiskan atau boleh dikempiskan dengan menggunakan roll pin. Setelah itu kita bulat-bulat dan kita pilin dengan cara seperti ini ya. Dengan begitu akan langsung membentuk paha ayam. Oke, setelah paha ayamnya terbentuk, lalu kita taburi dengan tepung terigu supaya bagian permukaannya tidak lengket pada saat nanti diangkat. Dan adonan yang sudah dibentuk paha ayam langsung aja di sini aku simpan di dalam loyang. Kemudian kita tutup dengan menggunakan plastik ataupun serbet. Dan setelah dibentuk semua, kita proofing sampai mengembang 80%. Dan ingat ya, sebelum adonan ini dibentuk, adonannya harus dikepiskan dan dipadatkan sampai benar-benar tidak ada gelembung, supaya hasilnya tidak kopong dan tidak benjol-benjol pada saat setelah digoreng. Oke guys, perhatikan teknik proofing untuk membuat donat ya. Jadi untuk membuat donat itu cukup di proofing sampai 80% aja, karena yang 20% lagi akan mengembang pada saat digoreng. Dan ciri-cirinya adalah ketika ditekan adonannya akan kempot dan akan berangsur-angsur kembali seperti semula. Sedangkan kalau yang kurang proofing adalah ketika adonannya ditekan dia akan mengembal ataupun tidak akan kempot sama sekali ya. Dan yang over proofing adalah ketika ditekan dia akan kempot dan tidak akan kembali ke bentuk semula. Nah, kalau over proofing itu jadinya tidak bagus ya guys. Dan perlu diingat, untuk proses proofing itu tergantung suhu ruangan ya. Karena kalau suhu ruangan lagi panas, 15 menit aja udah mengembang. Tapi kalau misalkan cuaca lagi lembab ataupun hujan, di proofingnya bisa sekitar 1 sampai dengan 2 jam. Setelah di proofing 80%, ini adonannya masih bisa dibentuk-bentuk seperti ini ya. Langsung aja kita celupkan ke dalam kocokan telur sisa tadi. Kemudian kita lumuri dengan tepung panir dan kita padatkan. Oke, di sini langsung aku padatkan ya. Dan sorry ya guys, ini aku nggak pakai sarung tangan plastik karena memang nggak bisa pakai sarung tangan plastik. Karena kalau misalkan pakai sarung tangan plastik, hasil telurnya ini pasti bleber kemana-mana dan hasilnya kurang efisien. Oke, kita lakukan hal yang sama sampai selesai.
Langkah berikutnya, kita goreng donat paha ayam ini dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Karena donat ini cuma di proofing sampai 80% aja, jadi sesaat sebelum digoreng donatnya masih bisa dibentuk ataupun ditarik kalau misalkan bentuknya kurang bagus ya. Untuk cara menggorengnya itu sendiri sangat mudah, tidak perlu dibolak-balik. Kita tunggu sampai berwarna coklat terlebih dahulu baru kita balik ya, supaya tidak menyerap minyak dan juga supaya menghasilkan white ring. Kalau sudah matang berwarna kuning kecoklatan dua-duanya, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Setelah digoreng semua, seperti ini hasilnya ya. Donatnya bahenol, ini mah montok, pokoknya mah ajib. Langsung aja di sini aku tusuk dengan menggunakan stick es krim. Kalau misalkan nggak ada stick es krim, boleh pakai tusuk sate, boleh pakai sumpit kayu, dan juga boleh pakai apa aja ya. Nah di sini aku bikin setengah-setengah ya, yang setengah pakai tepung panir dan yang setengahnya nggak pakai tepung panir. Oke, di sini aku hias dulu donat yang tanpa tepung panir ya. Karena kalau yang tanpa tepung panir itu permukaannya rata. Jadi pada saat dihias dengan menggunakan glaze, hasilnya bisa licin pada saat digoyang-goyangkan seperti ini ya. Dan ini bisa ditaburi dengan coklat meses ataupun juga bisa dihias dengan glaze lainnya. Dan cara menghias donat itu sendiri gampang banget ya. Udah pernah aku share di video-video aku sebelumnya. Silahkan kalian bisa cek playlist di channel aku. Dan kalian yang baru nonton channel aku nih pasti bertanya glaze itu apa. Jadi glaze itu adalah topping donat yang biasa dipakai sama Jeko ataupun Dunkin. Dan ini adanya di toko bahan-bahan kue yang besar. Kalau misalkan kalian nggak ketemu, kalian bisa beli di aplikasi online. Harganya murah banget. Harganya 12.000 per 250 gram per varian rasa. Dan untuk donat paha ayam yang pakai tepung panir, cara menghiasnya bisa ditaburi dengan tepung gula ataupun dengan glaze tapi dengan cara di zigzag seperti ini ya. Ini dia hasilnya donat paha ayam yang aku buat, dan satu tusuk donat paha ayam ini bisa dijual antara harga 3.000 sampai dengan 5.000 rupiah tergantung topping yang kita gunakan. Kalau donat Jeko aja dijual dengan harga 8.000 sampai dengan 10.000 rupiah aja laris, kenapa enggak donat yang kita jual dengan harga 3.000 sampai 5.000 nggak bisa laris juga. Ini udah pasti rasanya dijamin mantap banget, nggak akan gagal. Gimana guys, cara membuat donat paha ayam itu susah-susah gampang ya. Susahnya sih kalau misalkan yang nggak biasa menguleninya seperti tadi membentuk paha ayam itu pasti lama. Tapi kalau misalkan yang udah biasa, itu daripada membuat donat bolong lebih enak membuat donat paha ayam ya, karena cuma ditekan-tekan gini aja langsung membentuk paha ayam. Oke guys, kali ini aku nggak review untuk makannya ya, karena sekarang lagi bulan Ramadan atau bulan puasa, jadi cukup gambarnya aja, nggak aku review, tapi ini jamin ini rasanya enak banget dan juga teksturnya lembut banget, pokoknya nggak akan gagal. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku supaya kalian update terus video-video terbaru dari channel aku. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.